Halo, nama aku Tika. Aku di sini sebagai interior designer dari Lifetime Design untuk in charge-nya Project ZEP Pondok Indah. Perbedaannya untuk desain komersial sama desain residensial itu kita bisa melihat dari dua faktor. Jadi itu ada yang secara user sama waktu, dan dua hal itu saling bersinggungan gitu loh. Kalau residensial mungkin waktunya bisa lebih panjang karena tiap keluarga tuh kan ada kebutuhan anggota keluarganya ya. Jadi misalnya lebih panjang. Nah, kalau komersial itu ada tenggat waktu bisnis, tapi juga ada kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi. Jadi waktunya pasti lebih singkat. Jadi ZEP tuh sebenarnya dia punya brand baru nih, ZEP Premier. Dia tuh klinik yang lebih treatmentnya lebih spesial lah untuk kliennya. Terus dokternya mungkin juga lebih spesialis. Yang pasti ZEP itu pingin untuk adanya ZEP Premier itu konsumen tuh jauh lebih dimanjakan lah. Nah, sementara di dalam ZEP Flagship Pondok Indah ini nggak cuma hanya ada ZEP Premier, ada juga ZEP Menology yang kebutuhannya itu lebih ke arah pria-pria konsepnya. Terus kalau yang Premier itu luxury eksklusif, sama satu lagi ZEP Health yang lagi ongoing, itu dia jauhnya lebih clean. Tapi dari ketiga itu sama-sama mempunyai visual dari ownernya sendiri kalau inginnya tuh lebih clean sih. Jadi orang tuh masuk itu rasanya tidak terlalu pack lah. Selain arsitek fasad oleh tim arsitek Lifetime Design juga, kita mendesain area interior. Untuk ZEP Premier itu ada area lobby dengan area tunggunya. Kemudian naik ke atas lantai 2 itu kita menemukan ruang konsultasi, ruang treatment. Terus juga ada yang spesialnya juga dari kamar mandi itu dan changing room. Bahkan kita memakai material travertine. Terus kita masuk ke area Menology. Di situ ada area barber, terus ada area ruang bilas, ada lobby, ada ruang konsultasi dan treatmentnya. Kalau ZEP Premier ini uniknya banyak permainan material yang lebih eksklusif. Contohnya mungkin yang Premier dulu ya. Kalau di ZEP yang lain, dia mungkin pakai granit lantainya. Nah, kalau yang sini contohnya di lobby, all area bahkan, lantai pakai marmer, bookmat. Dan untuk yang bagian backdrop dan kolom itu kita pakai marmer yang grade-nya tuh tinggi juga gitu. Untuk tambahan lainnya mungkin kita bisa lihat lightingnya bener-bener spesial, eksklusif gitu lah. Nah, kalau yang di Menology, spesialnya itu dari yang lain, kesan untuk di ZEP Menology yang ini tuh lebih warm, lebih kekayuan, lebih natural lah rasanya gitu. Jadi tantangannya itu selain secara desain, ada juga secara bangunan. Jadi bangunan ini tuh sebenarnya bangunan lama. Dia tuh dulu sebuah restoran. Karena juga strukturnya yang lama-lama juga, kita harus membongkar, kemudian membentuk layout yang sedemikian rupa yang sesuai dengan kebutuhan dari operasional si ZEP Flagship ini gitu. Ketika ngeliat hasil dari ZEP Flagship Pondok Indah ini, ya pasti aku udah banget gitu, karena udah pengalaman lah ya untuk membuat sebuah konsep baru dari sebuah brand perusahaan, dan yang pasti itu sangat menyenangkan. Yang mungkin juga jika aku punya kesempatan lagi, aku ingin menjadi lebih baik sih, karena dengan membuat ZEP Pondok Indah Flagship ini benar-benar memberi pengetahuan yang lebih lah. Cara desain memang sesuai ekspektasi lah ya, karena juga approval material itu kenceng banget kita dengan owner dan dengan klien, tim. Jadi benar-benar wow lah rasanya gitu.